Baik yang saya hormati Ibu dosen Dr. Kamaliah M. Hum dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab saya yang berjudul tentang isim isyarah yang jauh yang tidak berakal. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada pengertian isim isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Kalimat yang digunakan dalam isim isyarah ini dapat kita lihat dari bentuk kata yang ditunjuknya. Apakah benda tersebut berbentuk muannas ataupun muzakkar. Isim isyarah ini dapat ditinjau dari jumlah, gender, dan kasusnya juga. Dalam pembahasan kedua ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim isyarah yang jauh yang tidak berakal itu. Isim isyarah yang jauh yang tidak berakal itu adalah isim atau kata petunjuk untuk benda yang berjarak jauh yang disebut dengan isim isyarah lil ba'id. Terbagi juga menjadi dua fungsi, yaitu kalimat muzakkar yang jauh yang tidak berakal dan kalimat muannas yang jauh juga. Sementara itu, isim ini bisa berupa kata tunjuk untuk benda ataupun objek. Selanjutnya kita masuk kepada contoh isim isyarah yang jauh yang tidak berakal untuk kata benda lil ba'id yang muzakkar. Yang pertama itu contohnya seperti zalika, yang artinya itu isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dan berbentuk mufrad atau disebut juga dengan tunggal maskulin. Contohnya seperti zalika kitabun, itu sebuah kitab. Dan contoh yang kedua itu seperti zanika, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dan berbentuk musanna atau disebut juga dengan dua maskulin. Contohnya seperti zanika kitabun, itu dua buah kitab. Dan contoh yang ketiga yaitu tilka, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh berbentuk banyak atau disebut juga dengan jamak maskulin. Contohnya seperti tilka kutubun, itu beberapa kitab. Dan dari contoh tersebut, kitabun adalah kata yang berbentuk laki-laki karena kata kitabun tidak terdapat tamar butohnya. Dan ada juga contoh lain seperti zalika kursiyun, yang artinya itu sebuah kursi untuk kata benda tunggal maskulin. Dan yang kedua itu ada contohnya seperti zanika kursiyaani, yang artinya itu dua buah kursi untuk kata benda tidak berakal atau disebut juga dua maskulin. Dan yang ketiga contohnya seperti ulaika karasiyun, yang artinya itu beberapa kursi untuk kata benda jamak. Dan selanjutnya kita masuk kepada contoh isim isyarah yang jauh yang tidak berakal untuk kata benda lil ba'id muannas. Yang pertama contohnya seperti tilka, isim yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang jauh dan berbentuk mufrad, muannas atau disebut juga dengan tunggal feminim. Contohnya seperti tilka sajaratun, itu sebuah pohon. Dan yang kedua, contohnya seperti tanika, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang jauh dan tidak berakal untuk muannas dan berbentuk musanna atau disebut juga dengan dua feminim. Contohnya seperti tanika syajaratani, yang artinya itu dua buah pohon. Dan yang ketiga, contohnya seperti tilka, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh untuk muannas berbentuk jamak atau disebut juga dengan jamak feminim. Contohnya seperti tilka syajaratun, itu beberapa pohon. Next kita masuk kepada contoh isim isyarah yang jauh yang tidak berakal untuk kata objek lil ba'id muzakkar. Yang pertama contohnya zalika, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk seorang laki-laki yang jauh mufrad
atau disebut dengan tunggal maskulin. Contohnya seperti zalika muslimun, yang artinya itu seorang muslim laki-laki. Dan yang kedua, contohnya zalika, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk dua orang laki-laki yang jauh atau disebut dua maskulin. Contohnya seperti zanika muslimani, itu dua orang muslim laki-laki. Dan yang ketiga, contohnya seperti ulaika, yang digunakan untuk menunjuk beberapa orang laki-laki, berbentuk jamak. Contohnya, ulaika muslimuna, artinya itu beberapa orang muslim laki-laki. Dan yang terakhir, kita masuk kepada contoh isim isyarah yang jauh yang tidak berakal untuk kata objek muannas. Yang pertama contohnya tilka muslimatun, yang artinya itu seorang muslimah. Isim yang digunakan untuk kata objek tersebut seorang perempuan yang berbentuk mufrad atau disebut juga tunggal feminim. Dan yang kedua, contohnya seperti tanika muslimatani, artinya itu dua orang muslimah perempuan. Isim yang digunakan untuk kata tunjuk objek dua orang muslimah perempuan berbentuk musanna yang disebut dua feminim. Dan yang ketiga, ulaika muslimatun, itu artinya itu beberapa orang muslimah perempuan. Isim yang digunakan untuk menunjuk beberapa orang perempuan yang disebut juga jamak feminim. Sekian dan terima kasih.